Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan pengarahan modul pengenalan alat. Pada lab ilmu ukur tanah ini, kita akan menggunakan beberapa alat land surveying Yang pada dasarnya berguna untuk mengetahui perbedaan elevasi tanah dan suatu koordinat wilayah. Alat yang akan kita gunakan pada modul ini, yang pertama water pass, theodolit, bak ukur, tripod, paku payung, dan GPS. Serta juga ada payung, unting-unting, kalkulator, alat tulis, patok, dan pita ukur. Water pass. Prinsip kerja dari alat ini adalah bahwa sudut vertikal pada alat ini selalu dalam keadaan 90 derajat dari tanah. Maka ketika pengukuran di dua titik elevasi yang berbeda akan menunjukkan selisih ketinggian dari kedua titik tersebut. Bagian-bagian dari water pass yang pertama ada visir, lensa okuler, ring pengatur lensa okuler, ring lingkaran horizontal, skrup pendatar, nifo kotak, tombol penggerak halus, lensa objektif, plat dasar, dan Ring pengatur lensa objektif. Theodolit. Prinsip kerja theodolit hampir sama dengan water pass, tetapi memiliki perbedaan, yaitu alat ini dapat merubah sudut vertikalnya, yang berguna untuk menjangkau tempat-tempat yang perbedaan elevasinya ekstrim. Bagian-bagian dari theodolit yaitu ada yang pertama visir, lalu di sini ada lensa objektif, di sini ada pengunci pemutar vertikal, di sini ada pemutar halus vertikal, lensa tabung, dan bagian sini ada display, tombol RL, tombol vertical percent, tombol hold, tombol reset, tombol light, dan tombol power. Lalu di bagian sini bisa kita lihat di sini ada baterai. Lalu di sini ada pengunci horizontal, pemutar halus horizontal. Juga di bagian belakang ada lensa okuler, pengatur lensa okuler. Lalu sini ada lensa bidik, ada pengatur lensa bidik, dan juga di bagian sini, di bagian bawah, di bagian sini ada lensa nifo kotak, dan juga di paling bawah ada pengatur pendatar. Selanjutnya ada tripod yang berfungsi sebagai tempat dudukan alat. Ini adalah bagian-bagian dari tripod. Yang pertama ada bidang level, lalu ada skrup pengunci, ada kaki, dan juga ada tali, lalu ada skrup penyetel, dan juga ada footstep, dan yang terakhir ada ujung kaki. ini adalah bak ukur yang berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu titik. Bagian-bagian dari rambu ukur. Nilai-nilai angka di sini adalah nilai ukur. Ini adalah tombol pengunci. Selanjutnya adalah cara pemasangan dari tripod. Pertama, buka penyetel skrup. Posisikan tripod kaki tripod yang berada di depan satu dan di samping dua. Setelah itu angkat sedada. Selanjutnya angkat kaki tripod, majukan, lalu lepaskan. Lalu diinjak dan dikencangkan. Usahakan bidang level tetap datar. Lalu angkat kedua kaki tripod yang lainnya. Lalu buka, lepaskan. Injak keduanya. Lalu gunting. Pertama, letakkan water pass di atas bidang level. Lalu pasangkan skrup pengunci pada water pass. Selanjutnya pasang unting-unting. Sesuaikan unting-unting dengan paku payung. Ketika alat telah terpasang di atas bidang level, lalu ratakan alat dengan cara mengatur nifo.
gelembung pada raksa harus di tengah lingkaran di dalam nivo kotak ini. Pemasangan alat teodolit seperti halnya dengan pemasangan waterpass, akan tetapi dikarenakan teodolit ada dua nivo, kita harus mengatur kedua nivo tersebut. Yang pertama, atur nivo mata sapi. Cara mengatur nivo tabung, yang pertama, arahkan nivo tabung ke salah satu skrup pendatar. Lalu, untuk mengaturnya, gelembung harus berada di tengah-tengah nivo tabung dengan cara memutar skrup pendatar lainnya secara bersamaan. Setelah gelembung berada di tengah, rubah arah teodolit ke skrup lainnya. Lalu atur gelembung agar berada di tengah dengan cara seperti tadi. Apabila di setiap sisi gelembung sudah berada di tengah, teodolit sudah bisa digunakan. Apabila di setiap sisi gelembung nivo tabung berada di tengah, langsung masukkan baterai. Setelah baterai terpasang, nyalakan teodolit. Lalu putar lensa.